Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Na Channel. Pada video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dan berbincang terkait dengan hasil yang sudah diraih oleh teman-teman CGP. Di samping saya ini ada 2 CGP yang kebetulan beliau berdua ini adalah CGP dari guru SD, okay? Untuk bapaknya ini Pak Agut dari SD Negeri 5 Katerbang, kemudian untuk ibunya adalah Bu Rian Susiani dari SD N2 Jambi Baron. Oke, Bu, kita nanti akan sedikit ngobrol-ngobrol terkait dengan rayaan panjenengan selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Oke, yang pertama gimana Bu terkait dengan tugas? Nih, monggo dipegang aja. Terkait dengan tugas dari modul 3.3. Nggih, monggo diceritakan, nanti ceritakan. Pegang aja ya, itu nggak apa-apa. Kalau modul 3.3 itu kan tentang program yang berpihak pada murid ya, Pak. Kemarin kan sekolah saya itu GELIS itu, Gerakan Literasi Sekolah. Sampai saat ini masih berjalan dan semakin konsisten anak-anak itu tanpa diminta pun kalau waktunya literasi, ayo anak-anak waktunya literasi itu, jadi nggak perlu dioyak-oyak gitu, nggak perlu ya. Anak langsung gitu dan memang karena kekurangan di sekolah kami buku, jadi anak-anak itu tidak hanya membaca buku saja, tapi ada yang misalkan membuat puisi, lalu ada yang membuat dialog, lalu dipraktikkan seperti itu, Pak. Kalau untuk Pak Gus sendiri, untuk tugas dari modul 3.3 sudah terselesaikan, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi program yang dilakukan di sekolah saya yaitu programnya itu bahas, baca, hafal surat-surat bahas ya. Iya. Bahas. Kalau Bu Rian tadi? Gelis, bahas, baca, hafal Asmaul Husna. Hal tersebut sudah konsisten dilakukan setiap hari. Kemudian banyak sekali sekarang ada penambahan dengan pengeras suara yang digunakan, sehingga pembacaan dan hafalan tersebut lebih dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Bagaimana perasaan panjenengan setelah menyelesaikan dari tugas modul 3.3 ini? Alhamdulillah, sedikit program dari saya. Bahas tadi, saya itu lebih bangga dan mempunyai kebanggaan sendiri bahwasanya saya juga sudah memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid seperti itu. Kemudian selain saya juga merasa bangga, saya dari sini saya akhirnya memikirkan kembali program-program apa yang dapat saya berikan atau saya usulkan kepada pihak sekolah agar kedepannya bisa menjadikan sekolah kita itu sekolah unggulan. Sekolah unggulan, oke. Perubahan apa, Pak, yang panjenengan rasakan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak sampai di detik ini? Monggo, Pak. Baik, kalau untuk perubahan perubahan yang saya bisa merasakan itu adalah dari aspek menuntut kita itu memang untuk selalu aktif, Pak. Selalu aktif untuk menjadi guru yang selalu siap untuk menggerakkan di lingkungan kita. Karena memang kalau kita menjalani pendidikan guru penggerak ini kan memang kita kan banyak tugas dan modul yang memang kalau saya pelajari ya memang menuntut seorang guru itu terus berinovasi, terus meningkatkan kompetensinya dan bisa mewujudkan pendidikan yang tentu lebih baik, dan itu tanda kutip kadang-kala memang kita perlu dipaksa seperti itu, dan saya juga bisa merasakan perubahan tersebut. Ya, kita sering berkolaborasi. Kalau untuk perubahan, Pak, mungkin yang jelas dari awal memang saya ikut untuk guru penggerak ini. Memang tujuannya yang jelas untuk menambah ilmu, Pak. Tujuannya untuk mengembangkan sekolah saya sendiri, itu yang jelas. Dan untuk poin yang saya dapatkan yang pasti dan kelihatan sekali menurut saya itu adalah terkait dengan pemikiran positif, mengambil kelemahan menjadi sebuah peluang. Itu yang betul-betul saya lihat di awal itu.
Jadi dari situ akhirnya saya bisa mengelola aset, itu yang pertama. Kemudian selain itu mungkin tambahan untuk pembelajaran yang sebagian bisa diaplikasikan, sebagian juga sudah bisa diimbaskan tetapi belum bisa diimplementasikan mungkin Pak. Itu mungkin terkait dengan pembelajaran menggunakan RPP yang berdiferensiasi gitu loh Pak. Dan itu menurut saya juga hal yang sangat sangat penting dan menarik sekali untuk dilakukan dan bisa diaplikasikan ke depannya kaitannya dengan kurikulum yang sekarang. Jadi itu menurut saya juga dari guru penggerak yang saya juga hal yang menarik. Kemudian juga ada teknik stop dari sosial emosional itu juga menurut saya hal yang baru, namun sangat bermanfaat Pak. Ternyata nggak cuma event di dalam pembelajaran, tetapi dalam interaksi dengan rekan guru ternyata juga ternyata sangat perlu itu. Mendapati guru yang agak ini, kemudian kita harus bisa mengurangi emosi kita, bagaimana seperti itu juga, termasuk juga dengan murid sendiri. Itu begini Bu, terus kemudian perubahan apa yang panjenengan rasakan kepada siswa-siswa panjenengan, atau perubahan yang terjadi ketika panjenengan mengikuti guru penggerak ini? Otomatis kan di anak-anak juga merasakan perubahannya itu. Ini Pak, dulu itu kan anak itu cenderungan opo manut guru nih, maksudnya dia tidak punya inisiatif sendiri. Kadang bahkan sekarang mungkin di sekolah saya itu kan nggak ada yang bermacam ekstra, dan gurunya itu cuma ini gitu lah. Sekarang itu bahkan mungkin anak bisa merasakan sendiri ya. Bu, di sini kok contohnya gini, Bu, di sini kok nggak ada ekstra ini ya Bu ya. Nah, terus saya bilang gini, di sini kan gurunya terbatas. Sampai anak itu menyebutkan, Bu ini kan bisa, kenapa nggak Bu ini yang ngajar? Sampai kayak gitu. Saya terus saya sampaikan ke Bu Nani, ya Bu nanti buat kedepannya. Contohnya kan ya mungkin saya kan nggak tahu tuh Pak. Anak melihat saya ini, terus akhirnya dia kan kepengen disesuaikan dengan keadaan sekarang. Bu ini sekarang lagi ini. Nah kayak gitu. Ini sekarang itu ngetrennya ini loh Bu, kan Bu ini bisa, kenapa bukan Bu ini, kayak gitu. Lihatnya pada proses pembelajaran kita sih. Kalau saya membandingkan proses pembelajaran saya dulu dengan proses pembelajaran saya ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak. Nah, di situ kalau dulu saya cenderung banyak ceramahnya. Jadi kalau sudah saya diberi kesempatan untuk masuk kelas, capek gitu habis itu. Kenapa? Karena mulai dari awal sampai akhir itu ceramah terus. Betul. Ya, sekarang dirubah apa Bu? Sekarang berubahnya begini. Iya. Betul. Satu, ya memang kalau sebelumnya ada media. Ini perkembangan proses pembelajaran saya gitu. Nah setelah itu akhirnya saya coba untuk buat media, yaitu PPT dan lain sebagainya, itu masih yang biasa gitu. Kemudian di program guru penggerak, karena memang tugas-tugasnya itu banyak yang kita membuat karya, PPT, poster, kemudian infografis, kemudian video, gitu. Akhirnya kita tergerak, oh iya ya, berarti media yang harus kita lakukan itu tidak hanya itu saja. Ada perubahan-perubahan inovasi media pembelajaran gitu. Kemudian dari sisi anak sekarang. Dari sisi anak, kalau dulu kan lama-kelamaan mereka bisa fokus mendengarkan ceramah hanya sekitar 10-15 menit. Paling lama setengah jam. Itu sudah begini misalnya. Nah selanjutnya karena kita melibatkan anak-anak untuk proses pembelajaran itu, anak-anak kita ajak untuk interaksi, kemudian anak-anak merasa memiliki itu dan ada kesepakatan kelas di dalam kelas kita, akhirnya lebih atraktif anak-anak, kemudian lebih ceria dalam proses pembelajaran. Sampai ada yang mengatakan begini, Bu kita mau belajar apa lagi nih gitu. Saya ditantang gitu. Antusias betul, anak-anak semakin itu.
dan juga mereka memiliki inovasi dan kreasi. Jadi misal kita kasih tugas begitu, tugasnya ini begitu, itu kita sudah memberikan arahan A, B, C, D. Yang terjadi hasilnya itu bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena diberikan kebebasan untuk berkreasi. Begitu. Luar biasa terkait dengan dampak yang terjadi pada anak-anak ketika sudah mengikuti PKP, panjenengan sudah mengikuti PKP, ternyata dampaknya juga sangat dirasakan oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan lain Bu terkait dengan kegiatan guru penggerak ini. Bagaimana perjalanan yang sangat lama ini, apakah sudah cukup memuaskan atau bagaimana? Kalau untuk saya dikatakan memuaskan itu ya yang jelas tidak Pak. Kalau bisa seharusnya sesuai dengan jadwal yang ada, karena kendalanya apa ya seperti saat ini Pak. Lupa. Jadi lupa, jadi breakdown segitu lama, akhirnya kita perlu mencari lagi dan sebagainya. Itu kendala yang memang satu hal yang berarti seharusnya selama kegiatan guru penggerak ini ternyata belum begitu memuaskan karena lamanya waktu, terutama di lamanya waktu yang harusnya kita selesai 9 bulan, harusnya kita selesai di bulan Agustus, tapi kita selesainya di bulan Desember ini ya, bulan November, bahkan akhir November atau nanti awal Desember kita baru selesai. Ya apakah itu ada hal lain yang membuat tidak puas Bu? Apa dari LMS-nya, dari sisi dari materi pembelajarannya, atau dari fasilitatornya, atau dari pendampingnya yang tidak begitu? Iya. Overall enggak Pak, bahkan untuk yang di LMS, untuk di LMS saja Pak ya. Itu untuk materi-materinya seperti tadi kita sebenarnya sangat mendapatkan hal-hal yang memang betul-betul urgent di situ. Dan merupakan hal baru untuk kita aplikasikan, itu sangat bagus sekali. Untuk fasilitator juga sudah amat sangat memuaskan, apalagi dengan pengajar prakteknya ya. Wah, sekarang saya tanya jenengan, tantangan dalam perjalanan kurang lebih 1 tahun sekian bulan ini, yang membuat perjalanan panjenengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini apa Bu? Waktu itu Pak terlalu lama itu. Waktunya terlalu lama, Kadang kan kita untuk memanage nggak apa-apa. Bingung juga ya. Kadang kan kadang jadwalnya memang sih 1 minggu sebelumnya, sedangkan kita kan juga punya jadwal bahkan 1 bulan sebelumnya sudah terjajar. Nah kayak gitu loh Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, pegang aja Pak ya. Ini terkait dengan komunitas praktisi Pak. Gimana Pak, komunitas praktisi yang di salah satu materi kita di Lokakarya adalah pembentukan komunitas praktisi, gitu Pak. Apakah komunitas praktisi yang di sekolah panjenengan ini sudah benar-benar berjalan, terus kemudian dampak yang dihasilkan dari komunitas praktisi untuk sekolah panjenengan, untuk panjenengan itu seperti apa Pak? Ya, terkait dengan masalah komunitas praktisi itu dulu juga sudah pernah kita memang pertama kali kan memang saya memulai dari komunikasi pada guru yang bersangkutan, kemudian kita buat grup WA yang itu memang komunitas praktisi. Isinya kan memang guru-guru yang memiliki komitmen untuk perubahan sekolah. Betul, memiliki kepedulian yang mereka juga semangat ketika mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi guru. Itu yang kemudian mereka menjadi komunitas praktisi di sekolah kami. Nah di situ ya kita sharing permasalahan di lapangan terkait dengan masalah KPM, terkait dengan masalah ya metode atau model pembelajaran begitu. Cuma di akhir-akhir ini mungkin ya belum kita aktifkan kembali Bapak. Belum aktifkan kembali, Karena kita kemarin ya memang istilahnya juga banyak grup sih Pak. Banyak grup, dan sekolah saya kan juga sekolah penggerak di Ajar Baru ini. Ada grup komite pembelajaran. Di situ juga ada orang-orang dari grup yang saya bentuk. Itu juga aktif di situ, sehingga mungkin fokusnya mungkin nggak kayak dulu ketika belum ada
komite pembelajaran. Komite pembelajar. Nggih, nggih. Sekarang kan karena sekolah penggerak itu kan ada komite pembelajar. Nggih, komite pembelajar kan juga orangnya terbatas, Pak. Hanya 7 orang, Pak. Dan itu memang anggota komunitas praktisi yang ada yang komite pembelajar itu juga anggota komunitas praktisi. Ya. Gitu. Nggih, nggih. Enggak semua orang kan masuk di komunitas praktisi. Nggih, oke. Nggih, Pak. Terus kemudian untuk Bu Mami, ini pertanyaan yang lain ya, tapi tetap berkaitan dengan komunitas praktisi. Setelah di SMA Bina Insan Mandiri sudah terbentuk, Bu? Komunitas praktisinya? Kok ketawa? Ya. Dulu sempat terbentuk gitu. Kemudian kan kita punya komunitas masing-masing. Iya, komunitas BK ini. Iya betul. Jadi kita punya banyak komunitas. Banyak komunitas. Akhirnya untuk komunitas praktisi ini real kalau di sekolah kami belum begitu berjalan gitu loh ya. Begitu maksimal. Ya, dampaknya belum gitu. Oke. Karena memang ini sekolah kita itu juga gurunya juga nggak terlalu banyak ya, sekitar banyak belasan saja. Nah akhirnya ketika kita pas istirahat gitu kita sudah ngumpul di ruang guru begitu, kemudian kita sudah ngobrolin si anak ini bagaimana, kemudian dari situ akhirnya kita itu seringkali saling sharing pembelajaran gitu. Model-model pembelajaran seperti apa, kemudian membahas anak-anak yang di sana butuh penanganan, kemudian anak-anak yang memang bagus, yang nanti pengayaannya itu diapakan aja, diapakan saja, itu yang terjadi pada kita gitu, sehingga untuk komunitas praktisi di kita begitu tadi. Begitu. Oke. Kemudian hal yang menyenangkan, saya tanyakan hal yang menyenangkan dari komunitas praktis yang sudah panjenengan rintis, sudah panjenengan bentuk bersama teman-teman itu apa, Bu? Yang menyenangkan yaitu di mana saat kita itu bertemu bersama-sama itu membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin karena saya juga guru penggerak ya, jadi kadang itu saya sebagai bukan narsum ya, tapi tutor dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana saya membantu mereka untuk memahamkan, membuat mereka itu mengetahui bagaimana tentang pembelajaran diferensiasi itu dari hal yang kecil dulu seperti itu. Dari pembelajaran diferensiasi kan mereka sempat bingung, apakah ini sama dengan K13 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak masuk ke dalam sekolah penggerak, kita masih menggunakan K13, tapi rasa di dalamnya diferensiasi. Di mana dalam diferensiasi tersebut harus ada pemetaan terhadap kebutuhan siswa. Itu. Nah, di dalam kebutuhan siswa itu karena penekanannya untuk di TK adalah pembelajaran proyek kontekstual, nyata dan real itu. Jadi kita harus menajamkan pembelajaran tersebut ke dalam konsep tersebut. Sudah ada lagi, Bu? Terus untuk selain pembelajaran diferensiasi itu juga tentang teknologi IT. Mungkin ada teman-teman juga itu yang saling sharing tanya tentang PBD yang ini ya PBD. Kemarin itu sempat kita pendampingan tentang PBD itu bertanya tentang bagaimana perencanaan basis data ini, apakah ini nanti berkelanjutan di berikutnya gitu. Terus apa yang diisikan dalam PBD itu harus sesuai dengan lembaga tersebut. Jadi harus jujur, harus benar, dan apa yang harus dilakukan itu harus sesuai lah begitu. Terus nanti kita harus bersama-sama. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan di situ ada refleksi benahi seperti itu, ya kita lakukan untuk tindak lanjutnya dalamnya bagaimana seperti itu. Karena ini masih baru untuk jenjang TK, jadi launchingnya nanti tahun 2023 Pak. Tentang data-data tersebut masih bingung. TK itu dapat dana dari pusat juga, maksudnya dari pemerintah daerah atau dari pusat, dari BOS ada toh? Ada. BOP namanya. Bantuan operasional pendidikan.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, semoga panjenengan nanti semuanya lulus sebagai guru penggerak, kemudian bermanfaat untuk lingkungan sekolahnya masing-masing. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay. Kemudian terkait dengan rencana setelah panjenengan melaksanakan atau menyelesaikan dari modul 3.3 ini, kemudian kedepannya ini seperti apa? Ya, saya juga itu Pak sebenarnya bingung. Sebagai guru penggerak itu nanti kalau lulus itu saya harus menjadi katanya agen perubahan gitu kan, agen perubahan Pak. Di sekolahnya masing-masing. Ya, nah kalau seperti itu ya perlu saya akan berubah kan, tidak hanya kata-kata Pak ya, itu kan harus dari dalam diri dulu, lalu rencana, tindakan, nanti juga ada evaluasi, dan itu akan saya pikirkan bersama dengan teman-teman, nanti program apa yang akan dilaksanakan kembali atau yang perlu dikembangkan agar sekolah menjadi lebih baik, begitu Pak. Oke, setelah panjenengan menyelesaikan dari semua modul yang ada di LMS, terutama di modul 3 ini kan modul tentang kepemimpinan sekolah. Panjenengan menyelesaikan mulai dari modul 3.1, 3.2, dan 3.3. Rencana tindak lanjut dari kesemuanya ini apa Pak? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah modul 3 selesai ya, termasuk modul terakhir dari program guru penggerak ini, yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini untuk diimplementasikan di sekolah. Nah, sehingga memunculkan program-program yang berdampak kepada murid. Dengan berkolaborasi dengan sekolah dan rekan sejawat, termasuk juga dinas-dinas terkait dan juga masyarakat. Kemudian program-program yang ingin panjenengan kembangkan setelah panjenengan mendapatkan modul 3 ya guys, saya nggak ngomong 3.3, modul 3 tentang kepemimpinan sekolah yang ingin panjenengan kembangkan lebih lanjut itu apa? Mungkin kayak coaching itu Pak. Coaching, terus? Itu menurut saya penting sekali, maksudnya nggak cuma untuk kita guru penggerak, tapi untuk yang komunitas praktisi rekan-rekan kita, itu kayaknya sangat penting untuk menggali potensi dari peserta didik kita. Itu mungkin yang itu dulu. Terus selain itu mungkin yang tetap perlu dikembangkan juga itu kalau untuk saya pribadi yang jelas pengimbasan dari modul-modul yang ada itu ke guru, rekan guru Pak. Karena selama ini untuk hal sederhana, contoh untuk yang budaya positif sekalipun ataupun untuk yang RPP berdiferensiasi tadi Pak, itu pun untuk pengimbasannya sangat sulit sekali Pak. Ya. Jadi mungkin hal yang kami lakukan dulu yang pertama adalah pelan-pelan adalah merubah untuk itu. Jadi menggali potensi dari siswa itu dari harus guru per gurunya harus pandai lah. Gitu. Terus kemudian untuk Bu Tini Bu, apa Bu yang dari kompetensi kepemimpinan sekolah ini, kompetensi apa yang membuat panjenengan yang sangat esensial atau sangat dibutuhkan untuk panjenengan dari modul kepemimpinan sekolah ini? Mungkin dari potensi anak. Iya. Di Mbaron itu ada beberapa anak itu yang mempunyai potensi itu memang sangat luar biasa, tapi kita juga masih bingung kita salurkan kemana dengan jurusan kita yang pemasaran, tetapi itu istilahnya bertolak belakang dengan jurusan kita. Ada salah satu anak, dia itu bisa merancang desain busana itu. Kalau misalnya kemarin kan juga saya tanyakan ke teman desainer. Ya di sana ya teman saya gitu Pak. Itu saya kan tanya apakah ini desain ini itu layak untuk terus ternyata teman saya juga bilang ini sebenarnya layak. Loh, memang jurusan di sekolah sama ada tata busana. Nah itu loh Pak. Saya kan juga bingung potensi yang istilahnya eman-eman banget ini. Sampai rancangannya itu bagus gitu loh desainnya itu. Nah yang bingung mau diarahkan kemana kalau misalnya
ya emani potensi yang begitu bagus lah. Oke, itu yang harus dikembangkan ke. Dari potensi anak ke, potensi anak kan mungkin dari SMP itu kan mungkin ya dia ke sekolah sini atau apa kan mungkin dia tidak ada pandangan ABCD karena latar belakang keluarganya yang notabene ya keluarga. Sesuai kita kan gitu, otomatis kan si penting aku sekolah lah, ternyata itu ada bakat-bakat yang luar biasa. Susah saya tuh mau dibawa kemana ya, mana gitu loh Pak. Itu indikator yang menggambarkan dari keberhasilan panjenengan mengembangkan kompetensi, itu kompetensi yang sudah didapatkan ya, kompetensi yang sudah didapatkan terutama di kepemimpinan sekolah ini, itu apa Bu indikatornya? Indikatornya apa? Ya indikator bahwa jenengan itu sudah berhasil melaksanakan melaksanakan program dari guru penggerak ini khususnya di kompetensi kepemimpinan sekolah. Ya itu Pak, saya itu sudah berhasil mengajak anak-anak membudayakan literasi. Literasi. Indikatornya anak-anak sudah mau membaca tanpa disuruh gitu ya. Iya berliterasi itu tanpa ada paksaan gitu tanpa ada paksaan. Walaupun masih sih Pak, masih tetap harus tidak seperti di awal sebelum ada program GLIS itu ya. Karena membaca, menulis, terus bercerita apa itu membosankan gitu. Oke. Kemudian ini terkait dengan kendala. Apakah ada kendala panjenengan ketika membuat atau menyelesaikan modul tugas titik 3 ini, Bu? Kemarin sempat tersendat ketika itu Pak, aksi nyatanya. Ya, karena kemarin itu berbarengan dengan apa gitu ya. Itu sempat molor, tapi alhamdulillah itu terselesaikan tepat waktu sesuai dengan due date-nya gitu Pak. Kalau Pak Agus sendiri ada kendala Pak? Kalau kendala yang mungkin yang sebelum saya lakukan kemarin yaitu tentang permasalahan pengeras suara, kemudian saya konsultasikan dengan kepala sekolah, sehingga pihak kepala sekolah juga sudah memberikan lampu hijau, jadi terus memberikan pembenahan dengan mengadakan pembelian pengeras suara Pak, seperti itu. Jadi setelah saya komunikasikan lebih bagus lagi. Gitu. Kemudian kendala yang muncul otomatis kan ada kendala juga ya. Pasti. Ada kendala. Bagaimana panjenengan mengatasi kendala itu? Dengan bantuan teman sejawat, kepala sekolah, kita sering berkolaborasi Pak. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang brekele begitu, ya ada yang guru olahraga bagian metai. Seperti itu. Berarti tetap menggunakan istilahnya? Iya. Jadi masih belum. Apa itu Pak ya? Ayo cepat gitu. Cara yang konvensional sekali. Beberapa Pak. Tapi kalau dibanding yang sebelumnya sudah banyak perubahan. Seperti yang saya ceritakan. Atau gini, atau itu kendalanya mungkin panjenengan atau di sekolah panjenengan itu memaksa harus membaca ini harus pakai buku, harus pakai bebas. Iya. Bahkan yang kelas tinggi itu hari Sabtu boleh membawa HP. Gitu. Ya. Tapi itu ada itunya Pak, ada refleksinya. Jadi misalkan kamu pengen baca apa, pengen mencari informasi apa, nanti dibuat resume seperti itu. Oke.